Jangan skip video ini kalau Bapak Ibu sering terbangun di antara jam 3 sampai jam 5 pagi dan lakukan 4 hal ini. Sering sekali Bapak Ibu tidak sadar begitu. Saat ketika kita tertidur begitu ya, tiba-tiba di antara jam 3 sampai jam 5 kita terbangun. Kemudian kita pikir, oh mungkin saya mau ke kamar mandi, lalu ke kamar mandi. Udah setelah itu bobok lagi gitu ya. No. Sejak hari ini Bapak Ibu mendengarkan pengajaran ini, jangan pernah lagi mengabaikan momen di mana Bapak Ibu terbangun di jam-jam seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang tidak pernah mendengar, sebenarnya ada 8 titik di mana kita berdoa di antara 24 jam hari kita. 4 di waktu siang dan 4 di waktu malam. Ingat Bapak Ibu, ada tanda salib itu membagi 4 waktu. Jadi antara jam 12 malam sampai jam 3, kemudian pagi jam 3 pagi sampai jam 6, begitu jam 6 sampai jam 9 ya. Itu ada titik ya, jam 6 ke jam 9, kemudian jam 9 ke jam 12 siang, kemudian masuk jam 12 siang ke jam 3 sore, jam 3 sore masuk ke jam 6 sore, jam 6 sore masuk ke jam 9, kemudian balik lagi ke jam 00 pagi gitu. Pada sesi malam jam 3 sampai jam 5 itu adalah titik-titik di mana watch hour malam itu terjadi. Jadi itu hanya terjadi kepada beberapa orang yang dipilih Tuhan begitu. Tapi Bapak Ibu sekali lagi setelah pengajaran ini saya berharap Bapak Ibu semakin aware begitu. Ini bukan bicara Bapak Ibu mungkin mau ke kamar mandi gitu, atau mungkin Bapak Ibu sedang haus dan segala macam. No, itu artinya ada sesuatu hal yang urgent. Apalagi kalau Bapak Ibu adalah seorang pendoa begitu ya. Waktu-waktu ini sangat krusial karena hanya beberapa orang yang memang Tuhan ada yang sedang disampaikan Tuhan, dan kita harus menangkap. Bukankah firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Jadi ada memang orang-orang yang terpilih dan itu anugerah Tuhan begitu. Dan pada momen-momen itu, ingatlah itu adalah momen untuk melakukan sesuatu. Jadi 4 hal yang Bapak Ibu harus lakukan kalau setiap kali Bapak Ibu sering terbangun di antara jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Oke, yang pertama Bapak Ibu coba ingat sebelum Bapak Ibu terbangun, adakah mimpi yang Bapak Ibu punya? Coba diingat mimpi itu. Karena sebagai orang percaya, kita diberikan sebuah alat komunikasi dengan Tuhan melalui mimpi. Ketika kita dalam tidur, mungkin Tuhan sedang berbicara melalui mimpi. Dan di dalam mimpi tersebut ada sebuah pesan yang Bapak Ibu harus segera kerjakan. Nah, oleh karena itu, langkah yang pertama jangan langsung gerusak-gerusuk, langsung berdoa dan segala macam. No, yang pertama adalah coba ingat, adakah mimpi kita, dan coba mengingat mimpi apa itu. Nah, setelah kita sudah tahu, iya tadi saya bermimpi. Kemudian involve Holy Spirit. Libatkan Allah Roh Kudus. Tanya Roh Kudus, Tuhan ini mimpi apa artinya? Karena sama seperti cara-cara Tuhan berkomunikasi melalui sebuah sign, melalui sebuah tanda, kita nggak bisa langsung plek artikan. Enggak gitu ya. Karena Daniel berkata, bahkan Yosef juga berkata ya, Yusuf juga berkata, bukankah interpretasi itu dari Tuhan begitu. Jadi kita libatkan Roh Kudus. Roh Kudus ini artinya apa gitu ya. Jadi kemudian setelah kita udah tahu gitu ya, kalau kita udah ingat mimpinya, kemudian kita tanya Tuhan, Tuhan berikan saya arti daripada mimpi. Apa yang sedang Tuhan mau sampaikan melalui mimpi ini gitu ya. Nah mulai, dan kadang-kadang itu nggak langsung dalam sekian detik langsung Bapak Ibu tahu, enggak gitu ya. Perlu waktu yang namanya merenungkan, yaitu meditasi. Nah saat meditasi, Roh Kudus nanti akan memberikan pengertian apa sebenarnya arti mimpi tersebut. Mungkin nanti Roh Kudus akan membawa Bapak Ibu
untuk membaca sebuah kebenaran firman Tuhan, mungkin Bapak Ibu akan dibawa kepada sebuah pengalaman masa lalu. Nah, jikalau hal tersebut berbicara tentang Bapak Ibu, maka nanti Bapak Ibu akan dibawa kepada sebuah experience, sebuah pengalaman yang pernah mungkin Bapak Ibu alami. Nah, tapi terkadang juga mimpi bukan berbicara Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu dipercaya untuk menjadi seorang yang akan membawa kemenangan kepada, mungkin itu berbicara keluarga, mungkin itu berbicara komunitas, mungkin juga itu berbicara gereja, atau juga itu berbicara kota atau bangsa begitu. Dan Bapak Ibu dipercaya untuk membawa kemenangan. Oleh karena itu penting bertanya kepada Roh Kudus dan tahu sesungguhnya apa itu. Ketika Roh Kudus di dalam proses meditasi, di dalam proses merenungkan mimpi tersebut, maka hal apa yang selanjutnya? Karena begini Bapak Ibu, kadang-kadang kita langsung berdoa. Tapi sebenarnya berdoa yang efektif itu kalau kita tahu apa yang sedang terjadi di alam roh dan kita mengartikannya, dan oleh kuasa daripada pewahyuan Roh Kudus kita bisa mengambil sebuah tindakan yang akan membawa kemenangan. Itu adalah sebuah prayer, itu sebuah doa yang efektif. Jadi jangan langsung berdoa tanpa tahu apa yang harus didoakan. Langkah yang ketiga, kalau sudah tahu mimpinya, tahu apa arti mimpi tersebut, langkah yang ketiga, buat sebuah deklarasi. Ya, jadi di dalam mimpi bisa itu berbicara sebuah provision, ya, sebuah penyediaan. Nah, bisa juga berupa warning. Warning itu berupa sebuah peringatan gitu ya, yang iblis sedang rancangkan. Tetapi terpujilah Tuhan yang mengungkapkan rahasia itu, sehingga kita bisa mengcancel setiap rencana-rencana si iblis. Nah, jikalau itu berbicara warning, maka deklarasi yang harus kita buat adalah mengcancel begitu. Kita cancel semua agenda iblis. Nah, kalau misalnya ternyata mimpi tersebut artinya bukanlah merupakan rancangan jahat, tetapi rancangan kebaikan yang sedang dikerjakan Tuhan. Bukankah firman, tidak ada sesuatu pun yang Tuhan kerjakan di alam natural tanpa dia beritahukan dulu kepada orang yang dikasihinya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dipilih untuk menyatakan rahasia ilahi. Dan yang ketiga itu, Bapak Ibu buat deklarasi, berdoa supaya apa yang terjadi di alam roh yang sudah dikomunikasikan oleh Allah itu terjadi, termanifestasi, termaterialisasi di dalam kehidupan secara natural. Buat deklarasi, misalnya Bapak Ibu diberikan sebuah penglihatan bahwa akan terjadi yang namanya pemulihan keluarga. Buat deklarasi begitu, keluarga saya, terima kasih keluarga saya sudah dipulihkan Tuhan. Buat deklarasi begitu ya. Atau berbicara kesembuhan. Di dalam mimpi Bapak Ibu mendapat sebuah mimpi bahwa Bapak Ibu itu sekarang sedang sakit begitu. Tapi tiba-tiba di mimpi itu Bapak Ibu sembuh. Buat deklarasi, saya sudah sembuh. Oleh bilur-bilur, oleh darah Yesus, saya sudah sembuh. Nah, kalau itu untuk keluarga, sebut nama keluarga tersebut yang Bapak Ibu mimpikan. Saya percaya si Anwar, si Andi, si Santi sudah sembuh, sudah berkemenangan. Keempat yang terakhir, kalanya tidak cukup deklarasi Bapak Ibu, khususnya yang sangat-sangat dalam dan sangat-sangat luar biasa yang Tuhan mau kerjakan. Apakah juga itu merupakan warning dari iblis ya, seperti yang tadi. Ada kalanya yang keempat ini perlu, yaitu ambil segera tindakan untuk berpuasa. Cari Tuhan, libatkan Tuhan untuk breakthrough ini. Mungkin breakthrough-nya itu terlalu dahsyat, terlalu besar. Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu untuk berpuasa. Maka lakukan segera. Karena bisa saja itu merupakan sebuah rencana besar si iblis. Tidak bisa hanya sekedar deklarasi saja, harus puasa. Atau bisa saja itu merupakan sebuah gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Sebuah gelombang perubahan, gelombang revival begitu. Mungkin untuk kota, untuk gereja. Dan itu nggak cukup hanya deklarasi. Butuh juga yang puasa. Lakukan Bapak Ibu ya. Jadi ini 4 yang harus Bapak Ibu lakukan.
Kalau Bapak Ibu tiba-tiba terbangun di antara jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. So, setelah pengajaran hari ini, jangan lagi Bapak Ibu setelah udah dibangunkan Roh Kudus begitu malaikat Tuhan, Bapak Ibu tidur lagi. No, because you are the chosen. Anda dipilih untuk membawa kemenangan bagi keluarga, untuk meng-cancel agenda si jahat yang dilakukan, dirancangkan untuk keluarga, mungkin untuk gereja, untuk komunitas, untuk kota, bahkan bangsa. Jangan lagi Bapak Ibu menundanya. Oke? Terima kasih untuk pengajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.